أمة القرآن يا أهل الإباء أنتم الأصفون أما وأبا. Ini kita akan lanjutkan dengan tafsir surah Al-Lahab atau surah Tabbat Yadah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Lahab ini asbabun nuzulnya adalah sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk mulai berdakwah, menyampaikan risalah kepada kerabat-kerabat terdekatnya. Sebelumnya Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika Rasul diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan kepada kerabat-kerabatnya dengan perintah Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu, keluarga-keluarga dekatmu. Maka Rasulullah SAW mulai, beliau mengumpulkan, walaupun sebelumnya beliau sudah mengumpulkan kerabat-kerabatnya biasanya dalam undangan jamuan-jamuan makan. Kali ini beliau mengundang mereka untuk berkumpul di samping Ka'bah. Beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau berteriak, "Ya Sobaha." Biasanya teriakan itu untuk memberikan peringatan bahwa ada musuh. Lalu beliau naik ke atas Bukit Sofa, dan ketika kerabat-kerabat beliau dari bangsa Quraisy berkumpul di samping Ka'bah, di hadapan beliau mulai menyampaikan. Rasulullah bersabda, "Jika aku katakan pada kalian bahwa di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Maka serentak semua menjawab, "Kami percaya." Bahkan salah seorang di antara mereka, yaitu Abu Jahal, dia berkata, "Kami percaya karena kami tidak pernah mendengar sekalipun engkau berdusta. Antas shadiqul amin," katanya. "Engkau adalah seorang yang jujur dan sangat terpercaya." Itu pernyataan Abu Jahal. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka, "Ketahuilah bahwa ana Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian," kata Nabi, "yang memberikan peringatan kepada kalian bahwa siapa yang menentang peringatan dari Allah, maka akan ada bagi mereka nanti siksaan yang pedih." Saat itulah Abu Lahab, kalau tadi yang ngomong Abu Jahal, tadi yang bilang bahwa antas shadiqul amin, engkau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya, itu Abu Jahal. Setelah Rasul menyampaikan dakwah beliau secara terbuka ini, Abu Lahab berteriak, "Tabban laka." Dalam satu riwayat, "Tabban laka baqiyatal yaum, alihada jama'atana." Celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari ini. Alihada jama'atana, apakah untuk urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami? Itu kata Abu Lahab. Lalu Abu Lahab mengusir orang-orang yang ada di situ, semua diusir. Disuruh pergi, tinggalkan, dia pembohong, Semua diusir. Setelah orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad di situ, lalu turunlah surah Al-Lahab, balasan Allah terhadap pernyataan Abu Lahab yang mencela Nabi dengan kata-kata tabban laka, celaka kamu, binasalah kamu wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi ini asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Lahab ini. Kita bahas surah Al-Lahabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat itu dari kata tabba, yang arti asalnya adalah artinya terputus atau putus. Jadi tapi ini biasanya
untuk hal-hal yang sifatnya negatif ya, kerusakan atau kebinasaan. Lalu di belakangnya ada ta'nis ya, maka dibaca tabbat ya, karena yada itu artinya kedua tangan, itu sifatnya muannas. Tabbat yada, celakalah, binasalah kedua tangan Abi Lahab. Kedua tangan Abu Lahab. Kenapa yang disebutkan celaka itu kedua tangannya? Bukan berarti yang celaka cuma kedua tangannya. Karena biasanya secara umum ya, kalau orang sudah binasa, rusak dua tangannya, maka itu dia dianggap sudah binasa, sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Maka dalam ayat ini, walaupun kata-katanya tabat siada Abi Lahab wa tab, yang dimaksud adalah kecelakaan bagi keseluruhan diri Abu Lahab tersebut. Sekarang siapakah Abu Lahab itu? Banyak yang mengira bahwa Abu Lahab itu adalah Abu Jahal. Banyak yang tukar biasanya. Tapi beda ya. Dalam riwayat tadi ya, Abu Jahal mengatakan bahwa anta shadiqul amin, sementara Abu Lahab mengatakan tabat yada. Itu beda orang. Abu Lahab, beliau itu paman Nabi. Sementara Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Abu Jahal itu ya, julukannya Abul Hakam. Tadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza, sementara Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham ya. Abu Jahal itu dulu sempat didoakan Nabi. Nabi berdoa, ya Allah, perkuatlah Islam dengan dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Nah, Abu Jahal ini bukannya paman Nabi ya, beda ya. Dia memang suku Quraisy tapi dari Bani Makhzum. Sementara Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu nama salah satu berhalanya orang-orang musyrik saat itu di Mekah ya. Yaitu ada Lata dan Uzza ya. Nama beliau saja sudah menyimpang, Abdul Uzza. Makanya Allah tidak mau menyebut nama aslinya. Allah tidak menyebut tabat siada Abdul Uzza misalnya, enggak ya. Tapi tabat siada Abi Lahab, karena tidak pantas, namanya saja tidak pantas untuk disebutkan di Al-Quran, karena namanya itu Abdul Uzza, hambanya Uzza. Kalau Abdullah kan hamba Allah ya. Abdul Uzza itu hambanya Uzza, namanya saja sudah mengandung kemusyrikan ya. Jadi ngasih nama nggak boleh sembarangan ya. Nama itu sangat berpengaruh dan merupakan doa dari orang tua ya. Abu Lahab ini mendapat julukan Abu Lahab ya, itu dalam satu riwayat karena wajahnya yang memang merah. Wajahnya itu kemerah-merahan ya, cerah dan kemerah-merahan ya. Jadi dijuluki oleh masyarakat Mekah saat itu dengan nama Abu Lahab, karena wajahnya kemerah-merahan bagaikan api yang menyala. Al-Lahab itu sendiri artinya adalah lidah api. Abu Lahab ini dulunya ketika adiknya Abdullah bin Abdul Muttalib yang merupakan ayah dari Rasulullah Muhammad SAW meninggal, itu beliau itu sangat menantikan keponakannya ini lahir. Ini Abu Lahab. Beliau sangat menantikan anak dari adiknya Abdullah ini lahir ya. Lalu ketika anak tersebut lahir, seorang budak beliau yang bernama Suwaibah itu mengabarkan Abu Lahab ya. Mengabarkan Abu Lahab bahwa telah lahir seorang anak dari Aminah. Jadi Aminah telah melahirkan seorang anak ya, yang tentunya adalah menjadi keponakan dari Abu Lahab. Mendengar kelahiran ini ditanya, anaknya laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan biasanya orang Arab saat itu sedih. Kemudian dikabarkan anaknya laki-laki. Ini Abu Lahab itu senangnya luar biasa. Saking senangnya hari itu dia mengundang ya, orang-orang di
Quraisy ya, orang-orang kerabat-kerabat tetangga-tetangganya diundang ke rumahnya untuk makan-makan. Lalu di hadapan khalayak ramai dia bilang, engkau wahai Suwaibah ya, karena engkau telah mengabarkan kelahiran keponakanku, maka engkau aku merdekakan. Nah, ya. Jadi saking senangnya dia dengan kelahiran Nabi Muhammad, sampai-sampai dia merdekakan Suwaibah. Padahal perannya Suwaibah cuma mengabarkan saja, ngabarin, wahai Abu Lahab ya, keponakanmu dari Aminah dari Abdullah itu telah lahir laki-laki. Nah, itu saking senangnya yang ngabarin ini dimerdekakan. Nah, inilah sebabnya dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib ya, waktu itu beliau belum masuk Islam, tapi sudah ada tanda-tanda kecenderungan dia kepada Islam. Itu setelah kematiannya Abu Lahab, dia bermimpi ketemu Abu Lahab, di mana Abu Lahab ini dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan susah hati, sedang disiksa di neraka. Ditanya sama Abbas bin Abdul Muthalib ya, Abbas ini adanya Abu Lahab, ditanya bagaimana kabarmu? Kemudian Abu Lahab bilang, keadaan saya sangat susah, sangat menyedihkan, tidak ada satu hari pun tanpa siksaan. Begitu berat siksaan yang saya rasakan, kata Abu Lahab ya. Tapi setiap hari Senin siksaan saya diringankan. Lalu Abbas bertanya, kenapa siksaanmu diringankan pada hari Senin? Nah, disinilah, ini hadisnya hadis sahih ya, hadis sahih ya. Abu Lahab berkata, karena aku gembira mendengar lahirnya Muhammad, lalu aku merdekakan Suwaibah. Karena itulah maka setiap hari Senin siksaanku diringankan. Subhanallah ya. Ini orang yang jelas-jelas kafir, menentang Nabi, menyakiti Nabi ya. Saya merinding nih. Menyakiti Nabi ya, bahkan ketika mati dalam keadaan kufur dan sangat menyedihkan kematiannya. Tapi diringankan siksanya karena dia sangat senang gembira ketika Rasulullah lahir. Lalu para ulama-ulama ya mengatakan, bagaimana dengan orang yang selama hidupnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dia taat ikuti ajaran Nabi, meninggal dalam keadaan beriman dan dia senang dengan kelahiran Nabi. Tentunya bukan cuma diringankan siksaannya, tapi pasti akan mendapatkan karunia yang jauh lebih besar daripada itu karena ada iman di hati. Nah, ini salah satu dalil yang dipakai ya, bahwa bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembiranya itu sudah berpahala. Karena tanpa Allah mengutus Rasulullah ya, jika Allah tidak mengutus Rasulullah ya, lahir ke bumi ini, maka mungkin sekarang dunia ini sudah tidak ada, mungkin sudah hancur binasa ya. Tapi ya melalui ya, Rasulullah ya, sebenarnya semua kehendak Allah, tapi Allah melakukannya melalui utusannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lahirnya beliau adalah rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Nah, ini sedikit tentang Abu Lahab ya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya baginya maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan. Jadi semua harta yang dia kumpulkan dan segala usaha yang dia lakukan, termasuk usaha menghalangi dakwah Rasulullah, itu tidak ada gunanya baginya. Tadi beliau begitu mendengar Rasulullah menyampaikan dakwah dari Bukit Sofa ya, ini Abu Lahab ini pulang ke rumah setelah mengusir orang-orang yang hadir ya, mendengarkan dakwah pertama Nabi ya. Itu dia pulang ke rumah menyampaikan berita ini kepada istrinya, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adik daripada Abu Sufyan, masih keturunan Bani Umayyah. Lalu Ummu Jamil ya berkata, Abu Lahab berkata kepada Ummu Jamil,
celakalah ponakanmu itu ya. Dia sekarang telah mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai utusan Allah gitu kan. Lalu Ummu Jamil menjawab, oh itu yang dulu kecil itu, yang masih kecil sekarang ngaku-ngaku nabi, kata Ummu Jamil ya. Lalu Ummu Jamil keluar dari rumahnya, dia mengumpulkan duri-duri ya. Lalu disebarkan, dia tahu kapan Rasulullah itu lewat di jalanan ya. Dan jalan-jalan yang dilalui Rasul, lalu beliau Ummu Jamil ini menyebarkan duri-duri di jalanan yang dilewati oleh Rasulullah. Nah ini ya. Jadi sama jahatnya Ummu Jamil ataupun Abu Lahab. Maka ma'agna anhu maluhu wa makasab sayasla naron dzata lahab, kata Allah. Nanti Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka yang apinya itu bergejolak. Dzata lahab adalah kata lahab ya. Tadi lahab itu kan artinya itu lidah api ya. Jadi api neraka yang lidah apinya itu bergejolak. Ini adalah salah satu bukti mukjizat Al-Quran. Abu Lahab itu surah Al-Lahab ini adalah surah yang ke-6 diturunkan ya, kepada Rasulullah. Itu di awal-awal dakwah Nabi, sekitar tahun ketiga kenabian. Sementara Abu Lahab itu mati ya, meninggal pada tahun kedua hijrah, pada tahun kedua hijrah atau di awal tahun ketiga hijrah. Ini kan berarti ada sekitar 10 tahun jaraknya. Tapi dalam 10 tahun itu, ini apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lahab ini terbukti. Kalau seandainya tiba-tiba nanti Abu Lahab itu sadar masuk Islam, berarti nggak terbukti surah ini. Tapi Allah sudah mengabarkan jauh ya, sebelum Abu Lahab ini mati ya, Allah sudah mengabarkan bahwa dia akan masuk neraka. Sayasla, dia akan masuk naron ke dalam neraka. Jadi Allah sudah mengabarkan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya hammalatal hatab ya. Istrinya tadi siapa namanya? Ummu Jamil ya. Ummu Jamil hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Hammalah itu bukan sekedar membawa, tapi memang sudah profesinya membawa kayu bakar. Ada beberapa penafsiran ulama ya. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hammalatul hatab itu adalah bahwa nanti di akhirat, di neraka nanti, Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, dialah yang akan membawa kayu bakar untuk membakar Abu Lahab. Maka dia disebut hammalatul hatab. Jadi nanti di akhirat ketika di neraka ya, dua-duanya di neraka. Tugasnya Ummu Jamil adalah membawa kayu bakar supaya api yang membakar Abu Lahab itu tidak pernah padam. Bayangkan ya, istri yang harusnya menjadi pendukung suami ya, yang harusnya membela suami, di akhirat nanti ternyata dialah yang justru menambah siksaannya suaminya ini. Nah, ini adalah salah satu siksaan yang Allah berikan ya. Apa yang dilakukan Ummu Jamil saja itu sudah merupakan siksaan, belum lagi siksa nerakanya. Jadi sangat berlipat ganda yang dialami oleh Abu Lahab nanti di neraka ya. Hammalatul hatab. Penafsiran kedua yang dimaksud dengan hammalatul hatab itu adalah orang yang suka kesana kemari mengadu domba, namimah ya. Mengadu domba. Jadi Ummu Jamil ini memang dalam satu riwayat dikatakan bahwa hobinya itu mecah belah orang, bikin permusuhan antara masyarakat. Jadi kesini ngadu, kesana ngadu ya, yang dimana aduannya ini membuat orang-orang menjadi terpecah. Maka dia dijuluki hammalatul hatab. Termasuk salah satunya dia memfitnah Rasulullah SAW. Maka dia dijuluki sebagai hammalatul hatab ya. Jadi Abu Lahab dan istrinya ya, yang suka fitnah sana kemari, suka mengadu domba, itu dia akan masuk ke dalam neraka. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya, di leher Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ya, hablun ada tali mim masad. Masad itu
Masad itu sabut yang terbuat dari kelapa. Ummu Jamil ini seorang bangsawan, seorang yang terkenal banyak hartanya ya, istri dari Abu Lahab. Kalau seorang bangsawan kan biasanya memakai kalung itu dari perhiasan-perhiasan yang mahal ya. Nah ini adalah penghinaan bagi dia ya. Dikatakan di lehernya dia ada kalung dari masad, dari sabut-sabut kelapa. Nah ini adalah satu penghinaan. Makanya ketika mendengar ayat ini, surah ini, itu Ummu Jamil marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa, dendamnya bertambah ya, kepada Rasulullah SAW. Pendapat kedua, ya, yang dimaksud dengan fi jidha hablum mim masad ini, masad ini adalah tali yang terbuat dari api neraka, ya, yang nanti yang dikalungkan di lehernya dan digunakan untuk mengangkut kayu bakar yang nanti akan digunakan untuk membesarkan api yang membakar Abu Lahab. Jadi yang dibawa oleh Ummu Jamil ini nanti di akhirat bukan satu persatu kayu ya, tapi dia bawa banyak kayu yang digantungkan dengan tali dari api neraka, dikalungkan di lehernya. Ini dibawa untuk membakar Abu Lahab. Nah, ini siksaan yang Allah kabarkan ya kepada kita di dunia ya, bahwa inilah nanti akan didapatkan, yang akan diperoleh oleh Abu Lahab dan juga istrinya. Istri Abu Lahab ini dengkinya luar biasa memang kepada Rasulullah ya. Seringkali beliau itu memfitnah. Di samping memfitnah tadi yang saya katakan, dia bawa duri ya, dilemparkan ke jalanan, Rasulullah lewat dilempar sengaja di depannya. Nah, ini kelakuan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab ya. Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya. Sementara Abbas bin Abdul Muttalib ya, Abbas ini paman Nabi juga ya. Tapi beliau ini walaupun sebelumnya memang belum masuk Islam ya. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah mimpinya orang kafir, jadi nggak usah ditanggapi. Ada yang berpendapat demikian. Jadi mimpinya Abbas ya, bahwa siksaan yang dialami oleh Abu Lahab ini berkurang setiap hari Senin ya, karena dia gembira dengan lahirnya Rasulullah. Ini adalah mimpi orang yang belum masuk Islam, jadi nggak usah dianggap, kata sebagian ulama ya. Tapi sebagian lagi menyatakan bahwa justru mimpi ini adalah salah satu petunjuk sehingga menambah kuat keinginan dia untuk masuk Islam. Jadi ini mimpi yang benar. Sebagaimana mimpinya Fir'aun itu bukan cuma kufur. Dia lebih dari kufur karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mimpi bahwa nanti kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang bayi yang akan lahir pada tahun itu. Nah, ini mimpi yang benar walaupun Fir'aun itu seorang yang sangat kafir, bahkan mengaku Tuhan ya. Walaupun dia salah ya. Semua bayi laki-laki dibunuh, tapi justru yang akan menghancurkan dia itu malah dipelihara ya. Karena sayangnya dia pada istrinya, yang mana istrinya itu sudah langsung ya jatuh cinta pada Nabi Musa. Allah tanamkan kecintaan, kasih sayang pada istrinya Firaun ini pada Nabi Musa, dan ini justru yang menjadi musuhnya. Jadi mimpi ya, walaupun itu mimpi orang kafir ya, tapi tidak semuanya itu mimpi itu tidak benar. Jadi ini dalil yang dipakai oleh beberapa ulama bahwa mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib ya, walaupun saat dia bermimpi dia belum dalam keadaan mukmin ya, belum masuk Islam, tapi itulah mimpi yang menghantar dia sehingga dia semakin kuat imannya dan dia masuk ke dalam Islam. Nah, jadi ini sedikit tentang penafsiran dari surah Al-Lahab. Jadi isinya adalah kisah tentang Abu Lahab dan istrinya, di mana kedua orang ini mungkin sangat layak diabadikan ya, tapi bukan namanya, julukan yang diabadikan. Para beberapa ulama mengatakan kalau seseorang itu disebutkan dalam Al-Quran tapi bukan namanya ya, cuma julukannya atau sebuah tempat ya,
tidak disebutkan tempatnya, itu biasanya kejadiannya akan terus berulang. Akan berulang sepanjang dunia. Tapi kalau disebutkan namanya, maka kejadiannya tidak akan terulang lagi. Ya, ini menurut pendapat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, dari Mesir. Jadi seperti misalnya Maryam. Maryam itu dia hamil, tapi nggak ada bapaknya. Namanya disebut, bukan julukannya. Karena ini tidak akan pernah terulang lagi sepanjang masa sampai akhir kiamat. Jadi kalau ada orang ngaku hamil, ya, nggak ada bapaknya, sama seperti Maryam, itu bohong. Menurut Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, karena disebutkan namanya di Al-Quran. Kalau namanya disebutkan tidak akan terulang lagi. Salah satu contohnya ya. Tapi kalau Abu Lahab itu disebutkan kunyahnya, julukannya Abu Lahab, maka ini terus akan berulang. Kejadian-kejadian yang tidak disebutkan tempatnya itu juga akan berulang. Kejadian Abu Lahab ini, dia ini mendapatkan ancaman siksa yang berat ya. Bahkan sebelum dia mati itu sudah Allah berikan siksaannya. Waktu perang Badar itu Abu Lahab nggak ikut perang. Dia merasa bangsawan ya. Kebetulan waktu itu kondisinya lagi sakit. Dia nggak ikut perang ya, tapi dia karena banyak duit, dia bayar Hisham. Kamu punya hutang sama saya 4.000 dinar. Hutang kamu lunas kalau kamu mewakili saya perang Badar. Akhirnya Hisham setuju, dia pergi perang Badar. Ternyata di perang Badar pasukan Quraisy hancur. Kemudian kembali ke Mekah ya. Abu Lahab datang ke rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib, adiknya. Abbas waktu itu ditangkap. Dia termasuk yang ditawan oleh pasukan Rasulullah SAW. Abbas ya. Maka dia datang ke rumah Abbas. Di sana ketemu Abu Sufyan. Kemudian dia bertanya pada orang-orang yang ikut berperang, bagaimana keadaan perangnya di Badar. Itu orang-orang yang ikut perang, ya orang-orang Quraisy yang ikut perang itu mengabarkan bahwa keadaan di sana luar biasa ya. Pasukan muslim itu luar biasa. Bahkan kami melihat ada pasukan berkuda putih ya, yang memakai pakaian serba putih ya, yang tebasan pedangnya tidak ada yang bisa menangkisnya. Nah, ini Abu Lahab dengar ini. Abu Lahab marah mendengar ini. Kemudian budaknya Abbas bin Abdul Muthalib ya, itu berkata, itu adalah malaikat. Itu malaikat katanya, bukan manusia. Nah, ini yang bikin Abu Lahab tambah marah. Akhirnya karena marah ya, dia pukuli budaknya Abbas ini dengan kayu. Dipukulin dengan kayu ya, babak belur ya. Nah, waktu itu istrinya Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu Ummul Fadl, itu marah melihat budaknya dipukuli. Dia bilang, saya nggak pernah mukuli budak saya ya. Akhirnya dia berusaha menghalang-halangi Abu Lahab yang memukuli budaknya ini. Tapi Abu Lahab terus memukuli budaknya. Akhirnya Ummul Fadl mengambil sebuah kayu, dipukulkan ke mukanya Abu Lahab. Sekali pukul kaget Abu Lahab ya. Kepalanya berdarah dan dia luka. Nah, lukanya inilah yang menghantarkan dia kepada kematiannya beberapa hari kemudian. Dalam satu riwayat mengatakan 3 hari kemudian. Begitu dipukul oleh Ummul Fadl, kaget dia, adik iparnya yang mukul. Dia bilang, kenapa kamu mukul saya? Adik iparnya ya, Ummul Fadl, dia bilang, ini budak saya ya, kamu itu nggak layak mukul dia. Akhirnya karena shock ya, kaget, dipukul oleh adik ipar sendiri, Abu Lahab nggak bisa ngapa-ngapain, langsung jatuh, diem dan langsung pulang. Nah, sampai ke rumah itu sakitnya tambah parah. Ini siksaan di dunia yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Tambah parah ya, di kepalanya itu lukanya semakin melebar dan membusuk ya, sampai dia nggak bisa makan, nggak bisa tidur, membekak dan busuk, bau. Akhirnya menular ke seluruh tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini ada yang bilang itu sakit lepra, tapi kalau lepra mungkin nggak busuk ya. Ini busuk baunya. Sampai akhirnya anak-anak Abu Lahab ini itu tidak ada yang menyentuh dia. Ditinggalkan dia di rumahnya sendirian. Udah nggak bisa makan, nggak ada yang ngasih makan juga lagi. Anak-anaknya nggak tahan dengan baunya, sehingga dia ditinggal di rumahnya sendirian sampai akhirnya mati.
Abu Lahab ini mati dalam keadaan terhina, padahal dia seorang bangsawan yang waktu hidupnya sangat dihormati karena bangsawan yang kaya raya, salah seorang yang terkaya di kota Mekah waktu itu. Tapi seperti yang dikatakan Al-Quran, ma'ahna anhu wa maluhu wa makasab, nggak ada gunanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dia dalam keadaan sakit, sekarat, ditinggalkan anak-anaknya, hartanya nggak ada gunanya. Itu baru di dunia. Nah ini balasan yang Allah berikan ya. Kemudian dia mati di rumahnya, anak-anaknya nggak ada yang ngurus sampai 3 hari nggak diurus. Akhirnya penduduk Mekah karena baunya sudah tercium ya, bau busuk bangkainya ini sudah tercium kemana-mana ya. Akhirnya penduduk Mekah datangin anak-anaknya, kenapa kalian nggak urus mayat bapak kalian ini? Anaknya nggak ada yang mengurus karena baunya yang luar biasa. Akhirnya mereka sepakat ya, digali sebuah lubang tidak jauh dari mayatnya Abu Lahab ini, digali sebuah lubang ya. Kemudian mayat Abu Lahab ini dimasukkan ke lubang, tapi nggak ada yang mau nyentuh. Mereka semua mengambil kayu ya yang panjang, didorong-dorong dengan kayu itu ya, guling-guling ya, sampai masuk ke dalam lubang. Udah masuk lubang pun nggak ada yang mau masukin tanah dikit-dikit. Mereka melempari kerikil dari jauh, saking baunya. Jadi dari jauh dilemparin kerikil sampai kuburannya itu rata, tertutup oleh kerikil tersebut. Ini adalah akhir hidup yang hina dari Abu Lahab ya. Nah ini salah satu mukjizat Al-Quran. Nanti di dunianya, apalagi di akhiratnya, tidak akan ada gunanya hartanya, wa makasab, dan apa yang dia usahakan. Usahanya menghalangi Nabi, nggak ada gunanya karena gagal. Jadi ini peringatan. Tadi dikatakan bahwa kalau tidak disebutkan namanya, cuma kunyahnya saja, julukannya saja, ini kejadian ini ya akan terus berulang sampai hari kiamat. Jadi siapapun juga yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka dia akan mati terhina. Lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun alim. Di dunianya aja udah hina, di akhiratnya bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Nah, ini yang dialami oleh Abu Lahab. Jadi siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya, termasuk menentang Rasulnya adalah menentang pewaris para Rasul. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Rasul. Orang yang terang-terangan menentang para ulama ya. Tentunya ulama-ulama yang benar ya, yang lurus ya. Ulama-ulama yang dia bereaksi melihat kebatilan ya, yang bereaksi melihat kemaksiatan. Bukan ulama yang diam melihat kemaksiatan kan. Atau berbagai penyimpangan sosial misalnya ya, LGBT dan sebagainya. Kalau mereka bereaksi dan menentang, itu ulama yang ya insya Allah salah satunya harus kita ikuti. Memang tidak semua ulama itu sempurna ya, karena tidak ada orang yang sempurna ya. Nabi saja yang akhlaknya sempurna. Dalam pepatah Arab, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang cari saudara, cari teman tanpa celak, maka sampai mati dia tidak akan punya teman. Dan ulama juga manusia. Kalau ada kesalahan dikit, maka itu kita lihat kebaikannya. Tapi biasanya ulama itu kalau dia orang yang mukmin ya, kelebihan orang mukmin itu kalau dia salah, dia cepat sadar dan istighfar, minta maaf. Itu istighfar, mohon ampun pada Allah, itu orang mukmin ya. Nah, jadi ini Abu Lahab ini adalah salah satu contoh ya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, termasuk nanti akan diikuti oleh banyak orang lagi seperti Abu Lahab yang menentang para pewaris Rasul ataupun keturunan yang benar dari Rasulullah SAW. Saya rasa cukup untuk tafsir surah Al-Lahab ini. Mungkin ada yang mau bertanya?